Baiklah para jamaah, kajian kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah kajian rutin Kamis malam rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian. Sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis yang mulia ini catat oleh Allah sebagai amal soleh dan tentunya akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu dengan dinul Islam. Hadirin Bapak Ibu jamaah kajian rutin rahimakumullah. Sebelum kajian kita mulai, barangkali ada jamaah yang mungkin belum tahu informasi terkait dengan berita duka, yaitu telah pulang ke rahmatullah Bapak Haji Abdul Khalik, jamaah Masjid Baitul Muttaqin, anggota Ranting Muhammadiyah Putih, saudara kita, teman kita, sahabat kita, teman seperjuangan kita, yang insya Allah selama kita mengikuti kajian, insya Allah beliau senantiasa ikut di dalamnya. Tadi siang beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tentunya kita yang selama ini bergaul, selama ini bersahabat dan berteman, tentu ada di antara kita yang mungkin berbeda pendapat atau berselisih paham. Oleh karena itu, sebagai pimpinan ranting Muhammadiyah Putih, kami mohon keikhlasan kita semuanya untuk memaafkan beliau. Mudah-mudahan apabila kita semuanya ikhlas memberikan maaf, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan ampunan terhadap beliau atas segala kesalahan dan kehilafannya. Dan kita berdoa mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat di dalam kuburnya, sekaligus mendapatkan tempat di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu jamaah kajian rutin rahimakumullah,
Sekali lagi kami berharap mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Abdul Khalik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita, dan selanjutnya materi kajian pada malam hari ini yaitu tafsir Al-Quran yang insya Allah masuk pada surah An-Nahl ayat 71. Allah. Baiklah, sebelum masuk materi kajian adalah kita awali kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Yasir ingin persilakan untuk menyampaikan materi kajian pada malam hari ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah dan menata niatan kita semoga lewat telaah malam hari ini Allah memberikan kepada kita taufik, hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan Al-Basmalah. Surah An-Nahl ayat berapa? Satu sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu faddalakum ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Faman ladzi fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Afa bi ni'matillahi yajhadun. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun.
wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'aw wa la yastati'un fala tad'ibu lillahi lamsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai'in wa man razaqnahu minna rizqan hasanan fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahran hal yastawun. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkhamu la yaqdiru 'ala syai'in wa huwa kallun 'ala maulahu aynama yuwajjihu la ya'ti bi khairin hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adli wa huwa 'ala siratin mustaqim. Selain surat An-Nahl ini syarat dengan pesan-pesan penting tentang kehidupan. Bukan berarti surat yang lain tidak memiliki bobot yang sama. Tapi surat An-Nahl ini secara khusus ada pesan-pesan pada makhluk Allah yang bernama lebah. Sebab An-Nahl ini dikasih insting khusus oleh Allah yang memberikan manfaat-manfaat dengan bahasa wahyu. Fa'auhaitu ilan nahl, kan ya. Aku berikan wahyu kepada lebah. Wahyu di sini bukan wahyu dalam arti ajaran hidup, tapi insting untuk hidup teratur yang tidak bisa keluar dari aturan itu. Sehingga Rasulullah sering membahasakan Muslim itu seperti lebah. Jadi program hidupnya itu jelas. Saat dia memutuskan mencari makan itu terbaik. Yang hasil makanan itu bukan limbah tapi obat. Bukan oleh Allah fihi syifa'ul linnas. Itu referensi Allah ya. Di madu itu ada obat untuk manusia. Sampai sengatannya itu jadi terapi pengobat. Ketika menghindar tidak merusak lingkungan, dia akan mengambil yang terbaik gunakan. Maka surat ini saja memberi pesan-pesan ajaran. Hadirin rahimakumullah. Maka wallahu, sedangkan Allah itu sebelumnya kan itu wallahu khalaqakum faddola, memberikan keistimewaan. Karena tafdil ini diterjemahkan kelebihan. Ba'dokum, sebagian kamu ala ba'din, atas yang lainnya. Rizki, dalam hal rezeki. Rezeki ini macam-macam. Yang dengan rezeki ini seharusnya saling memberikan pola hubungan, saling memberikan manfaat, saling tolong menolong, gitu ya. Jadi tafdilnya di sini bukan tafdil mendominasi. Saya mampu, maka dengan kemampuan itu menindas. Oh bukan. Kita dikasih kemampuan seperti halnya yang lain juga punya kemampuan.
Saya punya uang. Ada orang yang tidak punya uang. Tidak punya uang itu bukan berarti tidak punya kemampuan. Ya kemampuan tenaga. Masa kita bisa membangun rumah sendiri, menciptakan pakaian sendiri, ya kan? Itu melibatkan ribuan tangan. Karena masalah rezeki yang beragam. Sekarang dalam ideologi materialisme kan enggak. Pemilik modal itu mengkondisikan orang melarat. Supaya dengan modalnya itu mampu dijajah, dikuasai segalanya. Padahal dia orang tidak punya dana itu sebetulnya punya kelebihan yang tidak dimiliki pemilik dana. Ini Al-Quran dari Allah. Orang tidak tahu itu kan punya kelebihan. Apa? Ketidaktahuannya. Tapi orang yang punya pengetahuan, punya kelebihan atas pengetahuan yang dimiliki. Bukan orang yang tahu mengkondisikan yang tidak tahu untuk ditipu kan. Ini Allah itu ya. Jadi dalam kondisi pribadi maupun sosial, manusia itu tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa. Maka yang ahli kedokteran mengkondisikan yang lain sakit. Supaya apa? Job kerjanya tidak sepi. Maka bikin penyakit. Maksud gitu. Sehingga pola-polanya ini bukan pola ta'awun, saling tolong menolong. Padahal Allah mengatakan ya dalam hadis Rasulullah menegaskan, wallahu fi aunil abdi. Allah itu memberikan jaminan nolong hambanya. Allah nolong. Menjamin nolong. Ya. Maka al abdu fi auni akhi. Selagi hamba itu polanya nulung yang lain. Gitu ya. Jadi hidup kontak saling nolong ini itu rezeki. Coba bayangkan kalau saya terpisah dari yang lain. Katakan kita punya uang modal, masa bangun rumah sendiri. Saya boikot, enggak. Dan modalnya saya ditindas. Enggak bisa hidup. Iya ya, enggak bisa hidup. Maka kehidupan saling memberikan pertolongan. Sebab masing-masing itu punya kelebihan. Itu rezeki. Rezeki pikiran, rezeki waktu, rezeki tidak mampuan yang punya dana. Ada yang punya rezeki dana. Nah, ini ajaran Allah. Famalladzina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Nah, orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu ya famalladzi fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum. Sedangkan orang-orang yang dikasih kelebihan rezeki itu tidak menyalurkan rezekinya alama malakat aimanuhum atas orang-orang yang dibawa kekuasaannya. Orang yang tidak dikasih rezeki, tapi rezeki coraknya lain. Ya. Artinya tidak menyalurkan kemampuannya kepada orang yang tidak mampu dalam masalah apa? Uang katakan, tapi pikirannya mampu. Dia punya ilmu keahlian. Ya. Fahum fihi sawa, adakah mereka sama? Artinya orang yang menahan kemampuannya untuk diberikan kepada yang lainnya terjadi terputus kontak-kontak sosial ini. Ya. Oh, makanya butuh ajaran. Kamu tidak punya uang tapi pikiran punya. Kamu tidak punya kekayaan uang tapi kekayaan jiwa punya. Ini ya, coba umumnya kalau Mbok Melijo itu enggak menutup diri. Dapur kita ya siapa yang isi? Petani-petani protes ya. Itu ya. Bisa terjadi kelaparan. Padahal dia punya modal uang.
Maka Islam ini ngasih ruh. Ruh ya apa? Supaya komunikasi sosial, pribadi, rumah ini hidup, ada ruhnya apa? Tolong menolong dengan dasar alal birri wa taqwa. Kebaikan dan saling menjaga. Orang miskin itu ada bahayanya. Seperti halnya orang kaya ada bahayanya. Orang punya pengetahuan ada bahayanya. Orang bodoh ada bahaya. Maka supaya tidak saling membahayakan, itu harus saling apa? Melengkapi tadi. Ini ajaran Allah ya. Lebay ya, kayak contoh. Tentara yang melindungi kinerja koloninya. Ada yang bagian cari makanan. Ada militernya di sana. Ada kepemimpinan, ada pemimpin yang dilindungi. Ono ratu nih. Ratu yang menang toh. Kayak lambang penyatu. Jadi ya, kalau ini terjadi dua raja disuruh pindah kayak kolonianya. Supaya apa? Tidak ada dualisme kepemimpinan, tidak terpecah loyalitas ketaatannya. Gaya keluar, gaya rojo dewi, kerajaan dewi. Itu ajaran Islam. Gitu ya. Sehingga ono pemimpin, ada rakyat, ada loyalitas, ada hak, ada wewenang. Gitu ya. Struktur kehidupan. Padahal ini ada sebelum manusia ada. Kehidupan bermasyarakat lebih. Makanya dikasih surat An-Naml. Itu kehidupan masyarakat pribadi. Ono rojone, ono ratune semut. Ya, ada kontak sosial, ada kontak pribadi, ada kepemimpinan, ono pemimpin, ono rakyat. Dari langit ini, bukan dikarang manusia. Al-Quran. Afa binikmatillahi, maka adakah dengan dasar nikmat Allah ya jahadun kamu melakukan bantahan ini, ya menyangkal kamu dengan nikmat Allah? Tidak bisa. Kalau tanpa ajaran Islam kamu tidak bisa. Dan ini dipraktekkan orang kafir. Cuma tidak punya ruh tadi. Itu ya. Saya kan bayar, lu ojo ngono, ojo bayar. Saya kan ngajar, ojo ngono. Saya kan belanjani, ojo ngono. Kamu belanjani ini karena ada yang dibelanjai. Bukan berarti yang membelanjai ini lebih dominan dari yang dibelanjai. Kalau kamu mendominasi dengan belanja itu, nurut aku butuhan, berontak istri kita, anak kita berontak. Jadi clash kan. Itu ya. Maka dalam rumah saja ada negara rumah. Kalau struktur tidak pakai ruh Islam, jadi pemberontakan, jadi musuh. Jadi ruh ini ajaran Islam. Kamu memberikan belanja, ya, kepada anak istri sandang pangan pangan. Itu bukan kamu menguasai, tapi kamu dikasih wewenang menyelamatkan dengan sandang pangan papan. Makanya contohnya apa? Itu bisa dikembangkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang percaya ono bahaya permusuhan. Kita percaya enggak ada bahaya konflik? Bisa percaya, belum terjadi percaya. Nah, belum terjadi enggak tahu itu namanya gaib. Orang yang percaya kepada gaib itu. Apa? Turun terjadi, tapi percaya saya gaib itu. Inna min azwajikum, sesungguhnya di antara pasangan-pasangan kamu, rakyat pasangannya pemimpin, pemimpin pasangannya rakyat. Kalau dalam rumah suami pasangannya, istri pasangan suami istri ono pasangannya, dua anak-anaknya kan juga pasangan azwaj. Aduwan lakum, musuh bagi kamu. Fahdharu, hati-hati ya. Terjadi permusuhan. Kalau kontak ini tidak ada, ya kontak suami istri, kontak pemimpin dan rakyat, kontak
perusahaan pemimpin dengan karyawannya. Masa ndolek mungsuh kan? Aduan lakum mungsuh bagi kamu kalau kamu tidak menggunakan roh Islam. Itu ya. Fahdharu, hati-hati ya. Bagaimana ketika Allah mengatakan hati-hati itu ada pembekalannya. Nah, hati-hati. Numpak sepeda, hati-hati nah ya. Ya ono sepeda ae. Kalau sepeda ae kamu muni hati-hati numpak sepeda. Tidak mungkin. Kita lanjutkan. Apakah dengan nikmat ajaran tersebut kamu masih membantah, mengingkari oleh ajaran selain yang Allah ajarkan? Itu ya. Coba kehidupan lebay itu kan statis itu ya. Lebay gak ada akal, tapi statis. Yang ini, yang ini. Gitu ya. Tidak berubah. Padahal manusia dikasih akal pikiran, dikasih panduan, ajaran Islam. Wallahu, selanjutnya Allah. Sebelumnya kan ini wallahu. Ja'ala, Allah telah jadikan buat kamu lakum min anfusikum, dari unsur-unsur kejiwaan. Ono jiwanya, yang dikasih belanja itu ono jiwanya, yang ngasih belanja ya ono jiwa. Bukan tak kayak 5 juta, aku kuasa, duduk 5 juta ya. Jangan 5 juta itu menguasai jiwa. Gak oleh ini. Bagaimana? Oh iya itu halal gawe sandang, halal gawe pangan, halal gawe papan, halal gawe kendaraan. Ketika kita bicara kejiwaan, itu ada unsur-unsur penyelamatan, tak selamat. Jadi min anfusikum, dari jiwa kamu, aswajan, pasangan hidup. Ini ya, jenengan kontak apa? Jiwa apa fisik? Fisiknya wae. Kalau kontak fisik, nakhl itu kontak fisik. Ono ngendoke ya. Berarti ono ada betinanya. Itu ya. Nah, makanya unsur-unsur kejiwaan ruh. Nah, ketika kita bicara ruh, ada sandang ruh, ada pangan ruh, ada papan ruh, ada kendaraan ruh. Iki sing dilalekno. Itu ya. Makanya Jawa Timur ini kan angka perceraian terbesar se Indonesia ya Jawa Timur. Padahal dua pembekalan Al-Quran. Kalau ada 10 berarti 9 itu muslimah. Ingat, partner istri butuh suami. Suami butuh istri. Pertanyaannya gini, kalau saya merasa tidak ada celah, tidak butuh kan? Ngerasa sempurna ya, tidak ada butuh. Katakan orang kaya merasa dengan uangnya menyelesaikan segalanya. Oh, bukti ini sih nyekolah no anak ibu butuh sing ngajar. Kan itu kan, artinya masih butuh yang lain. Nah, kontak ini kejiwaan. Saya tidak menghargai seseorang dengan 5 juta yang saya keluarkan untuk istri tadi. Aku harus 5 juta. Kon kudu nurut aku, aja udah boleh. Ini terjadi bentrok. Apalagi negara antar negara. Dan azwaj. Jadi unsur-unsur kejiwaan. Ya. Ketika kita bicara jiwa, ya Allah yang meniupkan tadi. Ada ketenangan jiwa. Coba saya tanya, kalau istri dikasih 1 bulan 5 juta, merasa tenang jiwanya. Kalau ini merasa terancam dengan 5 juta itu, tak kuasain lo tangguh kan, tak karepku kan terancam dia. Masa hidup bisa hidup dalam ancaman? Tak bisa. Ini ya. Ini
berbicara tentang menungso. Karena ini firman kata-kata yang menciptakan manusia. Allah tahu yang kita takutkan, Allah tahu yang kita harapkan. Allah memahami apa yang kita khawatirkan. Jadi bukan kontak fisik di sini, kontak kejiwaan. Kan disebut ayat, tanda kuasa Allah itu. Wa ja'ala lakum, dan Allah menjadikan dengan kontak tadi, partner saling membutuhkan tadi, bukan merasa paling dibutuhkan, min azwajikum, dari pasangan-pasangan kamu itu banina, anak-anak. Anak-anak. Wa hafadzatan, dan keturunan cucu-cucu. Anak keturunan, dari anak lahir, anaknya anak. Anak siapa itu? Itu benih kita itu. Itu ya. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah memberikan rezeki jenis yang baik-baik. Itu Allah semuanya, bukan kita yang menciptakan. Kalau masalah ketenangan ini milik manusia, pasti yang bahagia itu yang punya uang. Kalau ketenangan itu milik para pemimpin, pasti orang jadi pemimpin itu tidak pernah takut. Buktinya apa? Fir'aun itu punya rasa takut luar biasa. Kenapa? Dia takut apa yang dimiliki lepas. Dia tidak pernah takut Fir'aun itu kepada lepas dari pemiliknya Allah. Nah, Al-Quran ini kita supaya tidak lepas dari pengendalian Allah yang menciptakan nikmat itu. Itu ya. Oh, buktinya tambah bayarannya akeh, tambah korupsi, tambah gede. Tidak selesai dengan dipenuhi standar gaji. Saya khawatir ini standar gaji nasional digagas standar provinsi. Itu karena dia memandang bukan jiwa. Jadi tenaga kita yang dikeluarkan itu dihargai jam berapa, per jam, per bulan. Makanya coba kita nggak percaya gitu ya. Orang-orang korupsi tambah jabatannya wewenangnya kayak tambah gede. Karena itu masalah-masalah kejiwaan. Itu ya. Maka hadirin rahimakumullah, afabil batil, maka apakah dengan batil? Batil itu gini loh, sesuatu yang tidak ada diada-adakan. Standar operasional yang dibikin manusia. Manusia itu dipandang bukan jiwanya, fisiknya. Maka standar gaji harus disesuaikan, standar pendidikan harus disesuaikan. Wah, itu bahaya sekali. Punya wewenang harus apa? Menguasai di bawah. Itu bisa dalam rumah loh, bisa dalam rumah. Alhamdulillah dzalik. Manusia itu kan tempatnya kekurangan ya, tidak sempurna. Tapi bukan berarti alasan tidak sempurna itu lalu sakar PDW. Justru tidak sempurna itu dikasih ajaran ya yang maha sempurna Allah. Apakah dengan yang diada-adakan tadi, ajaran-ajaran yang seharusnya tidak ada diada-adakan? Allah itu kan punya perintah. Jangan bikin perintah sendiri. Allah punya larangan, jangan bikin standar larangan sendiri. Standar larangan yang dibikin-bikin selain Allah itu sebetulnya nggak ada bahayanya, diada-adakan bahaya gitu. Makanya dilarang. Oh, bahaya itu. Standar perintah, Allah kan sudah punya standar perintah. Kalau kamu menjalani perintah ini, kejiwaanmu terjamin. Kalau Allah punya larangan, kamu tidak melakukan larangan dan itu Allah melarang, kejiwaan kita terjamin, tenang maksudnya gitu. Itu ya. Lo ini gaya larangan dewi, gaya perintah dewi tanpa jaminan. Padahal sudah terbukti tidak tenang, kacau. Itu ya. Kok diekop dia terus itu. Iya. Apakah kamu menaruh percaya dengan yang diada-adakan? Padahal larangan Allah itu dari yang mengadakan semesta. Perintah Allah itu dari yang mengadakan semesta ini. Masa tidak percaya? Ya. Wa bi nikmatillahi,
sedangkan nikmat-nikmat Allah, Allah yang memahami fisik maupun kejiwaan, itu yang melarang. Allah yang memahami bahayanya fisik dan kejiwaan, itu yang merintah, itu yang melarang. Masa diatur Allah? Hum yakfurun, kamu tidak mengakui, menolak. Yang penting menungso itu terpenuhi sandang pangan papannya, cara itu tidak masalah. Lalu dikasih manajemen politik, manajemen ekonomi, manajemen sosial, manajemen macam-macam, tidak mengenal itu konsep Allah. Itu ya. Penguasa itu menguasai kalau tidak memahami ya pemahaman ajaran Islam. Yang membelanja itu menguasai yang dibelanjai. Kalau tidak mengerti konsep Islam dalam kehidupan kayak lebay umat. Itu ya, Masya Allah. Ini tidak pernah berubah, Quran tidak pernah berubah. Kalau kita ngaji Quran, gitu ya, harus disyukuri. Ada waktu ngaji Quran, tidak ngomong sampai Allah. Nabi Musa pernah diajak ngomong, selesai. Apa hebatnya Nabi Musa? Umat Islam tidak ngomong dengan Quran sampai hari ini. Rasulullah sudah wafat. Hebat mana? Masih bisa dikaji Al-Quran. Dan ini ajaran. Gak gelem, gak apa-apa. Ini Al-Quran, kitab akhir zaman. Nabi Musa mati, umatnya tidak bisa delok tongkate. Itu baru ditemukan pada zaman Tolut, di bawah malaikat, singit oleh malaikat. Rasulullah wafat ini masih ada, bisa dibaca setiap saat, bisa difahami. Allah tidak disyukuri memahami Al-Quran. Ya. Hadirin rahimakumullah. Wa ya'buduna min dunillah. Abada ya'budu maksudnya apa sih? Diterjemahkan menyembah ya. Dan mereka menyembah kan upacara. Iki cara kan Nabi sana cara. Sehingga wayak buduna itu dia mematuhi selain Allah. Iki upacarain nang Allah, tapi caranya Allah tidak dipakai. Ojo mana make memahami enggak kok. Bagaimana? Abada ya'budu itu maknanya apa? Atau ayuti mentaati dengan penuh hormat ya. Allah ini melarang. Pokoknya Allah oleh rugi. Nek larangannya dilakoni. Allah itu merintah. Pokoknya Allah itu oleh untung. Nek perintahnya ditaati. Masa sholat? Sholat dalam arti upacara. Mentaati itu cara. Sehingga ketika kita bicara Al-Quran, itu cara hidup. Coba, yang statis saja bisa selamat. Siapa yang statis tidak berubah? Lebay tidak pernah berubah. Ono coro yang tidak bisa. Fasluki subula rabbiki. Ikutilah jalan Tuhanmu. Lebah. Kau nak cilaka lebah. Menungso kok tercelakai. Jalannya sudah dibikinkan jalan. Gaya jalan dewi. Malayam liku sesuatu yang tidak memiliki lahum buat mereka rizkon rezeki jaminan hidup. Rezeki itu jaminan hidup. Yang kamu patuhi aturannya itu tidak memiliki jaminan hidup untuk kamu. Itu nih gampangan ini. Zaman orde lama itu kan orang duit. Sekarang duit zaman orde lama masih ono, masih laku. Padahal tentunya itu alat jual beli gitu. Masih laku hari ini? Tidak laku kan? Yang dulu jadi larangan bisa diperintah hari ini. Lu resikonya gimana? Yang dulu larangannya, resikonya gimana? Yang meninggalkan larangan. Ternyata hari ini larangannya jadi perintah. Lu mau berubah-ubah? Allah tidak pernah berubah. Yang tidak pernah berubah itu namanya hak. Yang berubah-ubah itu namanya batil. Maksudnya gitu. Yang disentuh perubahan itu bukan dari Allah. Yang disentuh perubahan itu makhluk.
Yang disentuh lali itu kelemahan, yang tidak pernah lali itu maha. Gitu ya. Ini kan dijak berpikir rasional ini. Lah iya, gak gawe ambekan awak gue lho. Kok gawe standar-standar oleh gak oleh. Allah itu setiap saat itu sing ngelarang. Loh, kita kan rasakan setiap saat. Apakah dia menjamin rezeki nafas? Itu ya, masya Allah. Makanya nek bangun tidur, alhamdulillah. Ya nafas sama amatana wa ilaihin nusur. Berangkat tidur yang berlindung kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amatana wa ilaihin nusur. Hadirin rahimakumullah. Kehidupan itu upacara, tapi upacara itu di saat yang sama. Alhamdulillah itu kayak urip, tapi tidak takut, ya, tidak menaruh harapan yang ngasih hidup. Berarti ketika saya bangun, itu dikasih kesempatan taat sama Allah. Ahya wa amu, dengan nama Allah, aku hidup, aku mati, berangkat. Ayo, bisa ditentukan nanti saya bangun. Ada ketentuan. Itu di tangan Allah. Walladzi yatawaffal anfusu hina mautiha wallati lam tamut fi manami. Allah yang menguasai jiwa seseorang saat tidur, dan Allah mengembalikan yang belum ditentukan kematian dalam tidur. Kayak gitu. Umpamane jenengan wae tahu di sekolah itu ono arek SMP narik nih gitu, narik gerobak sampah ini perumahan, celuk kali tiang nih, Pak ini putra nih enggak, di songe dan sekolah, sekolah, terus sekolah itu sampai dididik sampai mahasiswa gini kan, suatu ketika bosnya di Jakarta, nah ini bapak sakit, nah itu informasi nih, dia menyebut nama kamu, itu ya, masya Allah, mulai sekolah no dinikah no biaya pekerjaan, dolek kesempatan hari ini Pak saya akan ke Jakarta, bu saono tiket ya pesawat, kenapa? Dia merasa punya jasa tersendiri. Ini Allah mengungkap rezeki loh, rezeki itu jaminan hidup, jaminan hidup. Lu itu yang memanggil saya dengan Al-Quran. Lu padahal itu setiap saat ya, itu kan pedot, bisa di rumah tangga pedot. Itu dipanggil saat sakit, ya dia datang dengan tiket apapun dia datang. Tak preno kerja. Allah memanggil kita dengan Al-Quran ini. Ini masalah membangun perasaan dengan Allah. Nah, perasaan itu namanya ubudiyah. Ubudiyah itu gerak batin. Sholatnya bodoh, tapi gerak batinnya betul. Itu Pak, ketika menghadap perang itu deh. Wa qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Itu perang itu. Orang-orang yang yakin ketemu Allah, mati ketemu Allah. Berangkat perang. Ini ya. Siapa orang-orang yang sholat? Ya. Wa innaha lakatsiru illa 'alal khosyiin. Khosyi itu hatinya yang jinak tadi. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, ketemu pengaturnya. Oh, berangkat sholat ketemu pengaturnya, itu berangkat perang ketemu Allah. Dengan hatinya khusyuk enggak? Khusyuk itu maknanya landing itu deh, lulut gitu ya, dipanggil sampai Quran. Oh, masa itu yang memberikan jaminan hidup, tidak membahas Al-Quran ya. Masya Allah. Dengan nek ngoten coba nih tuku buku kok nih uangnya nih itu ya, beli tafsir mana ya, tafsir apa
Karena ono itu tadi ada daya tarik, makanya disebut ubudiyah itu daya tarik batin. Ya, contohnya hadir di masjid, ada daya tarik enggak masjid? Daya tarik itu batin. Itu ya. Kenapa? Itu yang memberi rumah, yang memberi saya nafas, rumah yang memberikan jaminan kehidupan, jaminan hidup. Masya Allah, jantung jaminan itu larang, detak jantung itu larang tanpa pemicu pemacu detak jantung mahal ya. Dungun itu panggil nang rumahnya dah hadir. Nah, itu ubudiyah. Jadi kedatangan yang ubudiyah itu beda. Ubudiyah itu gerak batin, gitu ya. Makanya wayak buduna min dunillah. Mereka mematuhi standar kepatuhan selain Allah. Malah yang diku sesuatu yang tidak memberikan jaminan kehidupan. Tidiai minas samai dari langit wal ardi dan bumi. Sayan sedikit saja enggak. Sayan itu bukan sesuatu. Tidiai enggak. Buktinya apa? Cara gampang. Kalau manusia itu memiliki dirinya, pasti bisa memastikan detik mana dihilangkan kesadaran saat tidur, detik mana kesadaran dikembalikan saat bangun. Karu awak dhewe karu. Makanya kata Rasulullah, an-naum akhul maut. Turu itu sejenis mati. Setiap hari ngelakoni mati. Itu yang ngasih jaminan hidup. Menurut dilarang di sana kehidupan kamu. Kontoi. Tapi jiwa di sana kematian kamu kalau kamu jalani larangannya. Jiwa ini mati. Nah, kalau jiwa mati, ya gak iso diceluk. Innaka la tusmi'ul mauta. Kamu tidak bisa membuat dengar yang mati. Mati jiwa itu. Wala tusmi'us summa. Dan kamu tidak bisa membuat dengar orang yang tuli. Idza wallau mudbirin, saat mereka lari membelakangi kamu. Intusmi'u, kamu hanya bisa membuat dengar mayyu'minu billah, orang-orang yang yakin kepada Allah. Berarti apa? Ada orang yang jiwanya mati. Kenapa? Tidak pernah dikasih pemahaman yang benar tentang kehidupan yang sebenarnya. Jadi orang kafir itu mati. Orang mukmin meskipun mati itu pindah alam menedok. Pindah alam. Kita akan semuanya nyusul. Apa kholik waktu Kamis yang lalu masih hadir. Masih hadir. Kalau dia tahu mamanya gak gelem keluar rumah, wis maca Quran tok. Kurang sak minggu ya. Jadi kan tahu. Enggak tahu gitu. Itu yang memberikan jaminan hidup sing ngelarang. Di dalam larangan itu kehidupan jiwa. Kalau kamu jauhi, kon lakoni matinya jiwa. Yang memberikan jamin, oh ada ayatnya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Di dalam hidup, dalam hukum qisas. Padahal qisas itu dimatikan kan. Di dalam hukum mati itu ada kehidupan. Kok iso itu kan menurut ideologi materialisme kan kontras, nggak bisa dipahamkan. Itu ya. Kok umpamanya ono hukum qisas, dana korupsi, dana koruptor. Kenapa kok carut marut ini? Karena koruptor tidak hukum mati. Koruptor itu hukum mati, bukan pencurian, itu melawan negara. Coba dipraktekkan siji, aman kabeh, sepeda motor gak ono, keleleran gak ono. Cuma sih tidak ya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Wong sing dua akal sehat, hukum setimpal iku ono itu. Potong tangan ini, wedi kabeh. Potong tangan wedi kabeh. Otomatis gak potong tangan tok. Ono karyawan ini. Nyolong, gak langsung dipotong tangan. Lah kok nyolong? Ono majikane. Itu ya, kamu kan karyawan kan punya pendapatan. Nah, ditahan gaji saya. Majikanmu dipotong. Kenapa?
Begitu ya gitu. Penyelenggara negara itu hukumannya 2 kali lipat dari rakyat. Kenapa? Dia yang membuat hukum. Membuat hukum kok melanggar hukum 2 kali lipat. Makanya nggak berani jabat kan? Berani menjabat. Kenapa kok berani? Karena di sana itu kehidupan bukan jiwa, kehidupan fisik, sandang pangan, kendaraan fisik, rumah fisik. Ini Allah loh. Jadi Al-Quran ini firman Allah. Berikutnya, ya, wala yastati'un, dan tidaklah mereka memiliki kemampuan untuk memberikan jaminan hidup sedikit saja dari langit maupun dari bumi. Itu ya. Mereka selain Allah yang bikin standar penyelamat, larangan supaya selamat, dikasih perintah supaya selamat, itu tidak memberikan jaminan kehidupan. Tidak itu kalau langit bumi tidak. Nah kita membuktikan ya. Nafas ini kainan itu dengan adanya nafas, sirkulasi udara di dalam pembuluh darah itu, wah, berapa tahun itu kalau ditukar dengan sholat, tahun apa nih so? Makanya ojo sombong-sombong, nah aku sih ibadah koyo ini, tidak bisa. Nikmati Allah, ambek ibadah kita ditimbang. Ibadah 100 tahun gak ada apa-apa. Pada usia kita ada 100 tahun. Tidak ada kan? Nikmat yang melupakan, nikmat yang mengingatkan Allah gaya taat akan ditimbang. Banyak nikmat yang melupakan caranya Islam, mengambil menggunakan nikmat. Nah, sekarang taat ambek maksiat ditimbang. Ayo mana? Berat mana? Taat ambek maksiat. Menyerah saja dengan Allah. Makanya menungso ini diangen-angen, duwe siji tok. Subhanallah, malaikat ya iso semesta raya iso tasbih nang Allah. Takbir, semuanya bisa takbir. Malaikat, binatang itu iso takbir kabeh nang Allah. Itu ya. Taktis, mereka murni taktisnya. Bahwa taat itu semata tidak pernah memberikan dampak apapun. Itu taktis mensucikan Allah, bahwa Allah itu butuh ditaati. Manusia itu punya siji tok, apa? Istighfar. Astagfirullah. Kenapa? Sempurnanya nikmat Allah tidak bisa digantikan. Itu ya, tidak bisa digantikan. Makanya jadi Muslim, masya Allah. Kenapa? Yang menguasai hanya Allah, yang melarang hanya Allah, yang merintah hanya Allah. Dan Allah itu punya bukti yang memberikan jaminan kehidupan. Selain Allah sedikit ada tidak memberikan jaminan dari langit maupun dari bumi. Gampang cara membuktikan. Kalau manusia itu menguasai dirinya secara penuh, manusia tidak mau mati. Kalau manusia itu menguasai penuh atas dirinya, jangankan mati, loro gak gelem manusia. Kalau manusia itu sempurna menguasai dirinya, bukan Allah, jangankan loro, payah gak gelem. Aku kepingin gak pegel. Itu artinya apa? Kita ini bukan pemilik asli. Asing duweni asli itu sing larang. Berikutnya, makanya fala tadribu lillahil amsal. Maka janganlah awakmu kabeh fala tadribu ojo nggawe lillahi buat Allah amsal, pembanding-pembanding gak ono. Jangan kamu berani bikin pembanding-pembanding selain Allah. Itu ya. Kita membanding-bandingkan larangannya Allah tak banding no, perintahnya Allah tak banding no. Tidak ada, tidak bisa, tidak ada bisa. Innallaha, sesungguhnya Allah ya'lamu, ya, senantiasa tahu tanpa jeda lali Allah. Wa antum la ta'lamun. Kamu itu tidak tahu apa-apa. Tahumu itu kan ya apa yang kau dengar, yang kau lihat, kau rasakan, itu tidak tuntas.
Jarak dengar kita kan terbatas ya. Makanya butuh ini gitu. Jarak batas kita ini terbatas, makanya butuh komunikasi. Kayak iso ndelok aku tuh Amerika, butuh teknologi telekomunikasi. Suara saya terbatas, butuh handphone barang itu. Doa Allah itu loh, yang menciptakan akal pikiran, itu ya, menciptakan kesadaran, tidak sadar tentang Allah, tidak sadar tentang diri kita. Sadar awakmu sapa? Ya, butuh apa? Kanggo sapa? Kanggo apa? Nang ndi awakmu iku nanti? Ini pandangan hidup. Ya, maka dikasih tuntuk. Kamu tidak tahu apa-apa. Saya tahu yang kau takutkan, saya tahu yang kau khawatirkan. Saya tahu yang kau harapkan, saya tahu yang kau inginkan. Ini lho carane gitu. Dudono cara iso. Daraballah. Allah gawe nerangno. Allah iku gawe masalah pembanding. Tapi aja dibandingno ngono, gak mewakili, tapi menungso butuh paham. Daraballah, Allah gawe masalah pembanding. Abdan mamlukan, budak sing dikuasai. Wis bukan karyawan loh ya. Nek karyawan sih oleh menentukan gaji. Bukan pegawai. Kalau pegawai punya nilai tawar. Ini budak dimiliki penuh. Lahir batin ini milik kabeh. Pekerjaan ini milik tuannya. Layak tiru ala syai'in, yang tidak punya kemampuan apapun. Ini menungso enggak punya kemampuan apapun kita ini dimiliki oleh yang maha tahu. Terhormat apa enggak? Wa marrazaqnahu minna rizqan hasanan. Coba bandingkan. Budak sing gak iso apa-apa. Kudu tuli, bisu, buta, tapi dimiliki penuh. Iki enggak. Dan orang-orang yang kami jaminan rezeki, yang rezeki itu baik, yang dengan rezeki itu yunfiqu minhu sirron wa jahron, yang setiap saat mampu membelanjakan rahasia maupun terang-terangan. Terus puasa penuh. Itu berarti itu budak kan? Terus pokoknya rezeki ini dewi sakarepku tak keluarno wekku, tak keluar ya wekku. Itu ya. Ya, hal yastawun apa podo? Orang yang dimiliki Allah dengan yang dimiliki selain Allah. Nah, sekarang pemiliknya Allah dengan pemiliknya yang memiliki kita di luar Allah. Padahal Allah tidak bisa dibandingkan. Kita tidak berpikir kan. Masya Allah, tadi Allah itu tinggal nurut itu. Awakmu ganggu manfaat sampai Allah. Jadi kita ini kalau dimiliki Allah enggak pernah dapat manfaat bahaya dari kita. Cuma nurut meneng aja, jamin hidup. Sing penting nurut. Jadi kalau orang buta kan gini, Rono, nek bisu, gak iso dijak ngomong, dituntun. Lha nek kan nurut kan sing nuntun ini. Gak iso ndelok, dituntun. Iku diwenehi Allah iku. Gak gelem. Ya. Nah, sekarang ya alhamdulillah nek kon kalau kamu ya manusia memutuskan tidak sama, apa bodoh tak sama. Alhamdulillah bisa memutuskan itu. Gue pemahaman semacam itu. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Hanya saja kebanyakan mereka itu tidak mengilmui hal ini, bahwa hidup ini saling memiliki. Itu ya. Nah, kita ini dimiliki oleh Allah. Awak dewe duwe Allah. Enak duwe Allah itu. Ubudullah malakum min ilahin ghairu. Woi Allah aku mek menungso. Ubudullah nuruto Allah malakum. Gak ono kanggo awakmu min ilahin jenis Tuhan ghairi selain aku. Aku milikmu penuh. Itu ya, lho Allah sampai muni ngono. Bukan Tuhan yang dicipta-cipta. Tuhan yang kita berkorban untuk dia enggak.
Allah sudah memberikan jaminan kehidupan, rezeki itu jaminan di. Sekarang ini, ya, sekarang kalau tadi pemilik ya, sekarang bagaimana sulitnya seorang budak yang dimiliki dua atau lebih tuan. Wa dharaballahu mathalan. Dan Allah membuat pembanding untuk berpikir, membangun kesadaran rojulaini, dua orang. Ahadu ma'ab kamun, satu di antara dua orang itu bisu. Ya, bisu, gak bisa ngomong bisu. Layak diru ala sayin, yang tidak memiliki kemampuan tidak agak duwe, bisu. Tapi ada pemiliknya ini. Wahwa, sedangkan orang tadi kalun ala maulahu, jadi beban atas apa? Penjaminnya. Itu budak bisu gak bisa apa-apa. Jadi jaminan jadi beban bagi tuan penjaminnya. Ainama yuwajjihu, kemanapun dia mengarah, nandiai layak tibi khairin, tidak mendatangkan nabi. Rono kau oleh api, rene muter kau oleh api. Itu jadi beban pemiliknya. Ya. Hal yastawi huwa, apakah sama dia wa may ya'muru bil adl, dengan yang memerintahkan adil. Ketika Allah merintah itu adil sebetulnya. Selain Allah itu tidak adil, merintah untuk untungnya dewe, ngelarang untuk supaya gak rugi kanggo awake dewe. Allah gak mau. Jadi Allah itu melarang, itu adil. Itu ya. Ketika Allah merintah itu adil. Kenapa? Allah yang menunjukkan jaminan hidup. Di dalam larangannya itu jaminan hidup nek kontoi. Di dalam perintahnya jaminan hidup kalau kamu jalani. Allah tidak memetik jaminan hidup. Ya. Wa huwa ala siratin mustaqim, sedangkan Allah tadi di atas jalan yang lurus. Iya, jalan lurus itu gini, nek ngelarang iku rambu kanggo sapa? Sing dilarang. Gak kanggo Allah. Adil, Allah itu adil. Ketika bikin rambu perintah, itu kanggo Allah. Untuk selamatnya yang dikasih rambu perintah itu. Menungso awakmu nek melok aku kata. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu ghafurur rahim. Dalam surat Ali Imran. Allah yang memiliki langit bumi. Allah itu Maha Pengampun. Jadi koyok-koyok ngene. Nek aku ngekei ampunan, itu kemurahan saya. Tidak mungkin saya menyiksa kamu, tidak mungkin. Allah yang memiliki langit bumi, itu yang Maha Pengasih Penyayang Allah. Oh, nggak sing koyok ngene. Nah, dari ini lahir ubudiyah, masya Allah. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Ya itu ya. Jadi itu ubudiyah. Ketika Nabi Ibrahim selesai bangun Ka'bah, bukan minta ganti. Ya Allah jenengan terami ya Allah. Itu ya. Kemudian minta apa? Ditetapkan keimanan, keislaman dia dan anak cucu. Kemudian apa? Waktu alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah tobat saya dengan membangun Ka'bah ini. Engkau Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Oh, itu ibadahnya Nabi Ibrahim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah. Tidak ada orang yang ya membenci cara ibadah Ibrahim ini kecuali orang yang memperbodoh dirinya. Diperintah Allah yang jalur untung. Kamu diperintah itu di dunia Islam. Ngelakoni perintah Allah. Pundi Allah ganti lu keliru kan ini. Tak perintah iku selamat kok jaluk ganti itu gimana? Mintalah terus supaya dilarang Allah, diperintah Allah dan gelem ngono lho. Jadi kok gak gelem. Itu cara ibadahnya Ibrahim. Ubudiyahnya Ibrahim itu nih. Jangan ke masjid ini. Umpamanya diterima lho. Kan sak jam gak ono kan?
Itu diterima. Itu ngalana usia kita yang 60 tahun, 70 tahun. Kenapa? Di sana tidak ada tolak ukur waktu. Dengan ngaji Quran. Mukjizatnya Nabi Musa wis gak ono pisan. Iku wonten sih, sik wonten. Al-Qur'an sik wonten. Masya Allah. Supaya lahir ubudiyah tadi, gerak batin saat taat. Allah, taat nang Allah ya. Allah sing ngekei jaminan urip, iku sing ngelarang, iku sing merintah. Allah gak memetik untung rugi. Itu adil. Wa huwa ala siratal mustaqim. Jalan lurus ya. Jalan lurus juga gelem. Saya pikir itu nggih. Hadirin rahimakumullah. Ini pesan-pesan di dalam surat An-Nasr. Itu ya. Bukan surat-surat yang lain tidak. Memiliki penekanan yang berbeda-beda. Ini kitab untuk jadi manusia. Gitu ya. Ada bayanun linnas. Iki penjelasan kanggo menungso. Maksudnya itu. Selain manusia, ya malaikat ya ono penjelasan tapi nggak perlu kayak Quran ini. Betul. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan akhina Khalik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin.